wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahayu Safitri dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Saint Al-Quran di Wonosobo, Jawa Tengah. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran inquiry learning. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang inquiry learning, di mana merupakan sebuah pendekatan untuk belajar dan mengajar yang menempatkan ide, pertanyaan, dan observasi dari peserta menjadi pusat dari pengalaman belajar. Pendidikan memainkan peran aktif sepanjang proses dengan membangun sebuah budaya di mana ide kita ditantang, diuji, dan didefinisikan ulang untuk dipandang tidak bisa diperbaiki tetapi tetap dihargai. Kita memindahkan dari posisi bertanya-tanya ke posisi pemahaman yang berlaku dan pertanyaan lebih lanjut. Pengertian inquiry sendiri adalah proses mencari kebenaran, informasi atau pengetahuan, memahami dan menggunakan semuanya dalam fase kehidupannya. Inquiry ini memiliki prinsip tersendiri, di mana prinsip pembelajaran inquiry learning, yaitu pembelajaran berbasis inquiry harusnya mengikuti beberapa prinsipnya. Di antaranya, 1. Prinsip pertama, peserta didik berada di pusat dari seluruh proses sementara instruktur. Sumber daya dan teknologi diorganisasikan secara memadai untuk mendukung mereka. Prinsip kedua, semua kegiatan belajar berkisar pada keterampilan pemrosesan informasi. Prinsip ketiga, instruktur memfasilitasi proses pembelajaran, tetapi juga belajar lebih banyak tentang karakteristik peserta didik dan pembelajaran berbasis inquiry. Yang keempat, tekanan pada evaluasi pengembangan keterampilan pemrosesan informasi dan pemahaman konseptual dan bukan pada konten aktual lapangan. Karena kaya akan apanya ya? Akan kimia, rempah-rempahnya, sumber daya alamnya, manusianya, kan? Makanya dari itu kan waktu penjajahan itu kita dibuat kerja paksa. Mode pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang memungkinkan agar siswa bisa siap sedia dalam kondisi apapun untuk melakukan hal yang mereka inginkan, seperti memecahkan masalah dalam hidup, memahami simbol, mengkoneksikan pengetahuan satu dengan yang lainnya, serta bisa menganalogikan setiap pemahaman. Pengertiannya, model pembelajaran inquiry adalah aktivitas sistematis dalam pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk berpikir dengan cara analitik, kritis dan kreatif agar bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang akan diberikan secara mandiri. Gimana ya cara kita memulai inquiry learning? Nah, ada 5 langkah untuk memulai inquiry learning loh. Dimana pertama, mengajukan pertanyaan. Kedua, menganalisis dan mendeskripsikannya. Yang ketiga, memaparkan penemuan secara verbal maupun dalam tulisan. Yang keempat, berpikir mengenai informasi. Yang kelima, pengetahuan yang akan didapatkan kita saat memulai pembelajaran itu, kita harus memulai dengan pertanyaan pengantar dalam sebuah course. Harus bisa mengundang peserta untuk mengajukan pertanyaan dengan spektrum yang luas tentang topik tersebut. Yang kedua, mendefinisikan kategori yang luas
Pembelajaran inquiry menginginkan peserta untuk membuka pikiran dan membuatnya menjadi seorang pemikir. Yang ketiga, mencari tahu apa yang ingin dipelajari peserta. Pada saat pembukaan kerangka pembelajaran, saat itu juga pengajar mencari tahu kemungkinan-kemungkinan pertanyaan yang akan ditanyakan nantinya. Kemudian kita belajar dari studi kasus. Maksud dari studi kasus adalah kita belajar dari permasalahan-permasalahan yang akan terjadi atau yang membuat peserta melakukan penyelidikan dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.